Halo YouTube, di video ini saya akan menjelaskan tentang manfaat journaling atau menulis. Ya, ini sama seperti buku diary atau kita menorganisir pemikiran kita dalam bentuk tulisan ya. Meskipun MBTI saya itu sebetulnya INTP dan INTP itu jauh sekali dari kata journaling ya. Tapi saya mencoba beberapa hari, ternyata journaling ini cukup apa ya? Membuat saya itu slow down pikiran saya gitu kan pikiran saya itu selalu biasanya kayak overthinking gitu kan ya teman-teman ya, overthinking. Terus dengan saya menulis ini, otak saya ini dipaksa untuk slow down kan saya nggak mungkin kan kayak nulis secepat otak saya berpikir. Jadi menulis itu ada tahapannya, meskipun saya pakai tulisan Latin yang kayak rumput ya, tapi tetap lebih lama daripada ketika saya berpikir gitu, dan itu membuat pemikiran saya terstruktur. Bahkan kadang saya menemukan suatu solusi dari saya melakukan journaling ini. Nah, sekarang di sini saya udah dibuatkan oleh Canva AI sebuah presentasi dari manfaat journaling atau menulis itu seperti apa saja. Saya belum membaca presentasi ini, mari kita lihat, kita baca sama-sama sambil saya menjelaskan ya maksudnya seperti apa dari pengalaman saya beberapa hari melakukan journaling. Pengantar journaling yaitu memahami konsep dan pentingnya jurnal adalah praktik menulis yang mendorong refleksi pribadi dan pemahaman diri, membantu individu untuk mengekspresikan pikiran dan emosi serta meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi refleksi itu kita kayak melihat cermin ya. Kalau misalnya kita mau berpenampilan tanpa melihat cermin, kita nggak tahu nanti misalnya penampilan kita seperti apa gitu ya. Jadi kalau journaling ini kita merefleksikan pemikiran kita dalam bentuk tulisan gitu ya. Lanjut. Ini agak itu ya, agak nge-lag ya anunya, animasinya ya kalau pakai browser seperti ini. Saya pakai ini aja langsung ya, lihat. Pakai editor seperti ini langsung saya klik nanti biar instan gitu ya, daripada lihat animasi yang agak nge-lag. Saya agak frustasi lihatnya ya, jujur li. Ini kita besarkan sedikit ya. Menulis sebagai alat pengelolaan stres. Journaling membantu individu mengidentifikasi dan mengatasi stres yang mengekspresikan perasaan secara tertulis ya. Ketika saya stres ya, mungkin karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya mencoba daripada melakukan hal yang tidak sehat ya, saya coba menulis hal yang tidak sehat. Itu maksudnya seperti misalnya kebanyakan beli jajan gitu ya, misalnya kebanyakan beli jajan, akhirnya uang saya habis gitu ya, habis buat beli jajan karena mengelola stres. Nah, jajannya itu pun banyak gulanya, dan kalau saya makan banyak gula itu justru malah bikin otak saya tambah butek ya, istilahnya otak saya tambah stres gitu kan awalnya gula itu kan bikin gula darah naik, kita excited, kena dopamin ya, terus habis itu crash. Nah, crashnya itu saya kurang suka ya, karena seneng habis itu malah tambah jengkel gitu kan, malah nggak menyelesaikan masalah. Tapi dengan journaling ini mengatasi stres tampaknya ya. Saya ngerti journaling ini dari AI. Saya ngobrol sama AI cara mengatasi stres bagaimana. Salah satu caranya itu ternyata journaling. Setelah itu yang kedua ada meningkatkan kesadaran diri. eh Ya, jadi kita memahami emosi kita sendiri ya, tampaknya ya. Setelah saya menulis beberapa hari, saya jadi sadar, oh, kalau orang ini melakukan ini, emosi saya seperti ini, seperti itu. Oke, lanjut. Penyembuhan trauma sebagai sarana pemulihan emosional, membantu menghadapi dan memproses trauma ya, kayak misalnya ada hal yang membuat kita ya down lah ya, down. Setelah itu dengan menulis eh kita menstruktur apa saja yang membuat kita down dan bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Pengaruh journaling memberikan dampak positif profound dalam kesehatan psikologis individu, meredakan gejala kecemasan dan depresi, pengolahan perasaan, dapat mengenali pola emosi dan menciptakan strategi untuk mengelola stres. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang rutin menulis jurnal melaporkan peningkatan kesejahteraan emosional dan pemahaman diri yang lebih baik. Selain itu, journaling berfungsi sebagai alat terapi yang efektif. Banyak studi menunjukkan bahwa menulis tentang pengalaman traumatis dapat mempercepat proses penyembuhan. Proses ini membantu individu untuk memproses kejadian tersebut, mengurangi dampak negatif di masa depan dengan menyusun pikiran di atas kertas. Penulis dapat menemukan makna dalam pengalaman sulit mereka.
yang sangat penting bagi kesehatan mental. Journaling dengan demikian menjadi pendukung penting dalam perjalanan menuju kesehatan emosional yang lebih baik. Ya ini kayaknya sama AI katanya diulang-ulang ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya ke depan baca ini hanya ini poinnya aja ya daripada saya baca semuanya. Kebanyakan noise ya istilahnya gitu ya. Ya soalnya ini PowerPoint-nya jujur ini Canva yang buat, jadi saya tidak buat secara manual. Saya hanya ingin juga mencoba juga kalau Canva ini dipakai menggunakan pembuatan PowerPoint itu hasilnya seperti apa. Ya ternyata banyak sekali noise ya. Ini bukan poin-poin tertentu yang disusun secara manual, tapi kata atau kalimat yang diulang-ulang gitu ya. Dalam pemikiran saya, journaling sebagai sarana berpikir kritis melalui kreativitas melalui ekspresi tertulis. Ya kadang saya saat menulis itu menemukan solusi ya teman-teman ya, daya ingat dan pemahaman. Nah ya kalau kayak misalnya saya pengen menulis sesuatu, atau bahkan menulis mimpi ya, ketika suatu saat nanti saya ingin menerjemahkan mimpi tersebut mungkin menggunakan AI ya, karena saya kadang-kadang habis mimpi itu ya, saya kadang menerjemahkan mimpi tersebut pakai AI dan make sense gitu, apa yang otak saya inginkan itu kelihatan gitu. Oh ternyata otak saya butuh butuh hal seperti ini gitu ya. Journaling untuk keputusan ya, ini pengambilan keputusan ini saya belum pernah nyoba ya untuk ngambil keputusan berdasarkan journaling. Saya sejauh ini baru beberapa hari journaling dan baru nyoba-nyoba aja sih sebetulnya ya, nyoba-nyoba aja, dan rasanya ya membantu mengorganisir sedikit lah pemikiran saya ya. Manfaat penting: meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, mendorong kreativitas, memperkuat daya ingat, mengubah hidup melalui penulisan. Oke. Mulai menulis hari ini untuk perubahan positif dalam hidupmu. Anonim. Oke. Terima kasih atas perhatianmu. Oke. Ya, jadi pengalaman saya melakukan journaling beberapa hari ya cukup bermanfaat sih ya. Bermanfaat dalam artian saya bisa mengorganisir pemikiran saya. Kalau misalnya ada hal yang membuat saya kurang nyaman gitu, saya bisa tahu penyebabnya. Oh, penyebabnya seperti ini. Jadi kayak apa ya istilahnya, saya dulu pernah sempet kan kayak kuliah di pemrograman ya, kuliah IT. Terus di situ ada istilah kita ngomong sama Robert Duck atau bebek gitu ya. Kita ngomong sendiri tentang codingan kita. Jadi kita kayak baca ulang, tapi ternyata saat kita ngomong sama bebek, kita jadi tahu, oh ternyata codingan saya yang keliru ada di sini. Jadi kita bisa tahu keliruannya di mana. Itu saya rasa sama semacam itu ya. Kalau misalnya kita melakukan sebuah codingan terus kita nggak tahu kesalahannya di mana, mungkin saja kalau kita membaca ulang dengan pelan-pelan itu kita bisa mengetahui kekeliruannya di mana. Sama seperti kayak misalnya kita mencari baju yang spesifik di tumpukan baju yang banyak. Kalau kita cari dengan cepat, besar kemungkinan bajunya nggak akan ketemu. Tapi kalau kita cari secara detail, perlahan-lahan, ada kemungkinan bahwa baju yang kita cari akan ketemu. Saya rasa journaling manfaatnya di situ ya. Terima kasih sudah menonton saya, lihat saya yapping ya. Semoga kalian suka dengar saya yapping, semoga bermanfaat.